mempunyai tim IT forensik. Di tim IT forensik itu dilakukan beberapa model dan metode forensik. Memang tim ini agak terpecah-pecah tapi semuanya terintegrasi. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga, tadi Adit itu agak sopan, tapi dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu deh. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Paslon tertentu secara, jadi ada yang sudah disetting, logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Tadi Adit sudah mengemukakan itu. Nanti mudah-mudahan data saya juga akan. Nah, yang kedua adalah yang tadi ditemukan forensik C1, dan ini soalnya yang disebut dengan account forensik. Jadi menilai angka-angka itu. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, sebagian dilakukan oleh masyarakat, sebagian dilakukan oleh tim kawal, dan sekarang ada tim lagi yang memeriksa seluruh data yang ada di servernya KPU dengan diperiksa soal ini. Nanti akan dibandingkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kawal amin. Gitu. Jadi kami nggak main-main. Nah, ini boleh ini salah satu contohnya ya. Coba lanjutkan. Teman-teman sengaja nggak, kenapa dangdutan gitu? Hah? Dangduters. Dangduters ini. Yang slide 2 boleh ya? Oke, saya lanjut aja. Kenapa ada bagian yang ditutup? Karena kalau kami kemudian membuka bagian itu, akan ada revisi. Mana yang tadi yang kedua? Oh ya, yang satu lagi. Juga akan dilakukan forensik lain. Ini belum bisa dibuka. Jadi kalau terus main-main, forensik ini akan kami buka di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kecurangan yang bisa juga ditemukan, dan kita mempunyai ahli forensik yang bisa masuk itu. Apalagi kalau usulannya Bang Vijay itu diakomodasi. Kita siap dengan tim forensiknya. Karena selama ini audit IT terhadap sistem KPU tidak pernah dilakukan. 2 surat dari tim hukum Amin tidak pernah dijawab. Surat kami kepada Bawaslu untuk mendorong supaya KPU melakukan audit juga tidak dilakukan. Dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem yang algoritmanya itu sudah dibangun. Jadi tim yang ketiga bukan tim, metode forensik lainnya akan kami lakukan. Dan ini akan dijelaskan nanti di dalam ahli. Karena kalau kita buka sekarang, ya kan? Waduh, dia akan menggunakan itu. Ini menghadapi orang yang curang, culas, dan licik, nggak bisa dibuka semuanya kan? Oke, ya, kalau yang ini, teman-teman bisa lihat data di situ. Saya buka data saya supaya saya bisa lihat. Itu kalau dibaca adalah di DKI Jakarta, kota administratifnya saya tutup. Sampai TPS-nya sebenarnya kami punya. Dan ini yang tadi saya bilang, seluruh datanya itu berasal dari datanya KPU. Jadi pakai data KPU sendiri nih. Belum dibandingkan dengan datanya kawal amin. Di situ kelihatan, nomor 1, di situ tandanya 108, nomor 2 paslonnya 74, nomor 3, 16, kemudian berubah. Yang nomor 1 tetap 108, nomor 2 kemudian jadi 748. Jadi tambahkan itu. Jadi angkanya di situ akhirnya bisa ribuan itu. Ini enggak, dari 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 TPS aja bisa 6 ribuan lebih. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi teman-teman, ini betul-betul bukan sekedar salah menulis. Karena mestinya, contohnya gini, mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT-nya KPU, itu dia bisa membaca. Kalau di atas 300, mestinya itu nggak bisa diinput. Tapi itu bisa diinput di atas 300. Itu kalau tidak sistemnya memang dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu. Dan itu masalah kecil, bukan masalah besar. Jadi kalau masalah fundamental kayak begitu, KPU tidak bisa melakukan, ya pantas saja kalau kita mencurigai ada indikasi kuat membangun sistem yang memang sudah diotomatisasi. Itu keterangannya. Mari kita lihat, ada data Bandung nggak di sini? Oke, kami melakukan khusus di Kota Bandung. Ada hasil yang menarik. Ini nanti akan diserahkan kepada tim ini. Nah, datanya begini. Di Bandung, kita mencoba memotret Kota Bandung. Dan yang kita potret baru 2% dari populasi TPS. Dan hasilnya, ditemukan penggelembungan suara yang kira-kira di atas 2%. Baru 2% dari populasi,
kecurangannya itu adalah 2% sampai 3% dari jumlah suara itu. Jadi kebayang tuh. Itu baru 2% populasi, hasilnya kecurangannya itu 2 sampai 3%. Jadi kalau sudah 100% di Kota Bandung, kita bisa perhitungkan. Jadi kira-kira penggelombungannya yang di bawah di populasi 2% yang hasilnya 2% sampai 3% itu udah 1.500. Jadi kalau 100% dibagi 20 dikali aja 50. Ada puluhan ribu. Baru Kota Bandung aja. Dan sekarang ada pola lain. Karena ini sudah ketahuan loncatannya 600, 700, 800 kira-kira di angka itu ya. Sekarang ini penambahannya itu dilakukan, kami menduga gitu ya berdasarkan potret, itu 100-100 setiap TPS. Ada pola bos. Ini liciknya luar biasa. Atau biasa di luar. Jadi teman-teman itu hasil dari forensik IT. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan kami jelaskan lebih detail. Tapi paling tidak hari ini dengan tim IT forensik kami kita bisa membuktikan bahwa rekayasa sistem itu terjadi. Nah yang perlu dilakukan adalah saya ingat pada pernyataan Sobat Refli. Kecurangan yang ketiga dengan dihancurkannya psikologi melalui quick count, maka kemungkinan besar transaksi jual beli suara di proses rekapitulasi kecamatan bisa dengan mudah dilakukan. Dan itu yang harus diwaspadai. Udahlah, ngaku kalah aja, lu harganya berapa? Diduga bisa seperti itu. Dan ini sungguh-sungguh menghancurkan proses demokratisasi karena tidak ada keadaban apalagi integritas. Saya mau berhenti sampai situ. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja deh.